Cuy, gue nemuin satu fenomena yang dimana gue jadi mikir kayak, kok sekarang kita gini amat ya? Nih, gue nemuin satu hashtag namanya generasi jompo. Banyak banget orang ngeposting curhatan mereka soal kondisi kesehatan mereka. Ada yang gampang ngantuk, suka pegel-pegel, hobi ngumpulin inhaler, baru gerak dikit aja langsung capek, langsung tepar. Kayak kenapa gitu? Padahal kan hal-hal kayak gitu identiknya sama orang-orang yang di atas umur 35 tahun gak sih? Sebenarnya ini bikin ketakutan gue makin valid sih. Karena gue juga pernah baca nih bahwa penyakit jantung udah ngincar anak-anak muda. Kalau emang bener penyakit jantung ini udah ngincar kita semua, berarti bahaya yang sama juga udah ngincar lo cuy. Mendingan kita cari tahu bareng-bareng deh semuanya. Kalau emang dilihat-lihat, mungkin hal ini juga berkaitan banget sama pola kerjanya anak muda sekarang. Ya dengan kesibukan mereka, pasti ada aja kendala kesehatan yang muncul. Gak terkecuali sama satu orang ini. Ini teman gua Faras. Dia pekerja di Jakarta yang tinggal di daerah Ragunan. Tiap hari dia mobile cuy. Dan alhasil banyak aspek kesehatan yang dia nggak bisa kontrol. Gue paham sih dengan situasinya Faras. Gue ngerti banyak dari kita yang tinggal jauh dari tempat kerja kita. Yang mungkin butuh waktu seenggaknya sejam lah. Jam yang kita punya pun akhirnya selalu berasa kurang. Sehari tuh 24 jam berasa kurang lah ya. Gue bangun pagi nih, jam 6. Jam 7 biasanya gue udah naik bus tuh. Sampai kantor, jam 8. Masih ada spare waktu 1 jam untuk gue tidur biasanya. Oh lu tidurin dulu tuh? Iya, karena gue di kantor tuh ada di sebelah meja gue kasih selimut sama bantal. Kadang buat istirahat aja sih kalau misalnya lagi jam makan siang juga. Colongan aja, iya. Udah tuh kerja, beres. Jam 6 beres, biasanya gue nyantai-nyantai dulu di kantor karena emang lagi hektik banget kan. Apalagi jalanan juga macet parah, baru gue balik lagi tuh sampai rumah, beres-beres siap-siap. Jam 9 kayaknya udah baru beres tuh. Pernah tahun kemarin gue diharuskan standby on laptop ya dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Diet udah auto diet sih kayaknya, emang cuma makan cuma beberapa kali yang kayak gitu-gitu lah. Nggak kurang sehat sih sebenarnya pola hidupnya. Lu masih ada sempat nggak kayak olahraga kayak? Itu gue sempet coba gym ya, cuma kan pilihannya pagi sebelum gue ngantor atau malam setelah gue ngantor. Itu udah nggak ada energi sama sekali. Gue berasa ya umur sekarang di 26, tapi udah berasa jompo aja gitu kayak ya lo harus sedia obat, yang lain-lain, rollan, balsem, koyo, starter pack lah. Iya tiap awal bulan tuh lo stok tuh. Tadi lu sempat nyebut soal jompo-jompoan tuh. Gue sempat ngulik fenomena generasi jompo. Kayak sebenarnya salah banget sih. Maksudnya dari sistem kerjanya atau dari SDM-nya mungkin. Gue nggak tahu salahnya di mana. Cuma emang realitanya banyak sih teman-teman gue yang, aduh gue jompo banget nih. Dikit-dikit capek, dikit-dikit badan nggak enak. Menurut gue ya, anak muda yang zaman sekarang kayak hustle-nya gila-gila banget sih. Lifestyle mungkin atau memang tuntutan dia. Korbanin tuh waktu, kesehatan, istirahat, yang gitu-gitu. Who knows, 10 tahun lagi mungkin. Sekarang aja lo udah merasa jompo, apalagi 10 tahun lagi ya kan. Kerja lembur, jam makan gak teratur, makan yang masuk ngaur, akhirnya bikin semua berantakan. Tapi kalau kita mau coba lihat, ini nggak sih gaya hidup kebanyakan anak muda di Jakarta? Dan kalau udah begitu, ya apa yang kita takutin mungkin bisa kejadian. Salah satu cerita yang deket sama gue adalah temen gue, Wahyu namanya. Dokter menyatakan Wahyu sudah mengalami penyumbatan sebesar 30% di jantungnya. Iya, sempet tadi kontrol sebentar sih ke RSCM. Sekarang kondisi Mas Wahyu gimana sih? Aman sih, terkontrol, terus disuruh kontrol ketat sama dokter, jadi ya ikut kata dokter aja udah. Keturunan ada sama lifestyle ya. Tapi Mas Wahyu, awalnya gimana sih Mas? Lagi bersihin kipas angin ya di rumah ya. Tiba-tiba sesek. Saya pikir kan asma, karena saya ada asma. Saya pakai obat semprot, nggak mempan-mempan. Akhirnya saya ajak ibu saya ke IGD. Cepet sampai 8 kali bolak-balik IGD, keluhannya sesek. Dari IGD dikirim ke poli jantung di echo. Habis di echo itu pulang-pulang itu nafas sesek, terus kayak keringet dingin, mual,
Ngerasa nggak kuat ke IGD, di IGD masuk ke merah. Dokter bilang ini kena serangan jantung, masuk di ICU 8 hari. Dari situ baru ketahuan penyumbatan 30%. Apa ya, speechless, kaget. Dan ya udahlah, diapain lagi. Ya itu lifestyle. Efeknya baru terasa ya itu. Kalau dokter bilang mostly itu dari keturunan atau dari lifestyle? Lifestyle sih. Lifestyle. Dulu pernah kerja di pelabuhan. Oke. Bisa dibilang jam kerja nggak ada ya. Nggak tentu tuh ya. Nggak tentu. Masuk pagi, tapi kalau ada kapal datang, kita ke kapal. Kapal datang tengah malam, ya kita tengah malam kita ke kapal. Dulu itu basket masih kuat, lari masih oke. Sekarang udah nggak kuat sih ya. Dokter juga ngelarang buat olahraga yang berat-berat. Lebih baik katanya jalan. Mas Wahyu ada nggak sih kayak keinginan atau apa yang Mas Wahyu ingin lakukan jika bisa balik ke masa lalu? Kayaknya hidup positif kali ya. Yang jaga kesehatan, makan nggak sembarangan. Ya olahraga, jalan setengah jam aja juga udah cukup Iya sih sebetulnya. Dokter bilang begitu ya. Tapi seberapa masif sih fenomena ini terjadi di anak muda? Dan hal minimal apa yang seenggaknya bisa kita lakukan buat ngurangin itu semua? Kalau yang termuda itu umur sekitar 18 tahun, yaitu dengan juvenile diabetes ya. Jadi diabetes pada usia muda dia, dan itu masih survive. Tetapi yang fatal itu umur 21-22 tahun, jalan 22 tahun, itu mengalami serangan jantung dan tidak tertolong pada saat itu dan sudah meninggal dunia. Jadi ada aliran darah yang dinamanya pembuluh darah arteri koroner, ya, pembuluh darah yang memberi makan otot jantung. Nah, penyakit jantung koroner itu terjadinya penyumbatan pembuluh darah oleh karena terbentuknya zat lilin atau plak. Mostly itu apa ya, lifestyle ya, soal mager, malas gerak ya. Anak-anak muda sekarang kan ya segala sesuatunya instan. Makanya sering anak-anak muda itu sering sakit leher, sakit pinggang karena gerakannya terbatas. Tapi ini yang sebenarnya aku sering dapetin juga, bangun pagi dan pergi ke kantor itu jam 10, pulang udah malam lagi tuh dok. Jadi kan susah tuh dok ngatur jadwalnya, ngatur cari waktu untuk olahraganya. Semuanya harus diusahakan, misalnya kita menghindari lift. Ya, jadi dengan berjalan kita naik tangga. Pokoknya intinya prinsip 10.000 langkah tadi itu kita harus hitung, ya kan, dari rumah kita usahakanlah kaki itu bergerak. Memang kalau kita amatin, kalau kita evaluasi generasi jompo atau remaja rebahan tadi itu hanya kepada simptom-simptom kesehatan secara umum. Tetapi sebagai dokter jantung, kita di praktek sering menemukan orang-orang yang usia muda sudah menderita penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Oke, ngeri juga ya cuy. Ternyata pola hidup yang kita jalani sekarang ini beneran membuat kita jalan serba otomatis. Dan akhirnya membuat kita jadi nggak sadar dengan kondisi tubuh kita. Tapi sebenarnya itu bukan alasan untuk kita jadi terlena sama keadaan cuy. Pola hidup sehat itu pilihan yang harus dibuat. Dan waktunya juga harus disiapkan. Bukan terus-terusan nyari alasan. Itu hal yang gue dapetin dari cerita temen gue, Akbar. Dia mengambil keputusan untuk selalu olahraga, konsisten jaga tubuhnya agar selalu sehat. Ya sehat lah. Lu lagi sibuk apaan, Re? Gue kerja boy. Kerja apaan di mana sih? Di DKI. Gue saat ini lagi ngurus data-data lah tentang Jakarta. Cara lu nyiasatin day by day lu nih dari pagi sampai malam, lu gimana sih? Gue nggak begadang. Karena tuh gue absen sekarang setengah 8. Gue harus bangun subuh, sholat. Setengah 6 tuh gue harus bangun lagi, mandi. Setengah 7 kurang lah gue harus udah OTW ke kantor. Lu berarti ngantor sampai sore? Sampai sore jam 4. Misalkan gue ada spare waktu lebih panjang, gue ke GBK nih dari kantor, lumayan deket tuh. Cuman naik MRT kalau nggak salah 2 atau 3 stasiun lah. Seenggaknya, ini hal kecil yang bisa dilakuin sama Akbar. Dia sadar akan bahaya penyakit jantung. Dan dia mau coba memperkecil kemungkinannya. Selain time management nih, untuk menyiasati biar tetap hidup sehat,
kerja nyaman, olahraga juga tetap bisa enak, gimana sih caranya? Nah, kalau gue ya, gue kadang nggak bawa laptop taruh di kantor. Nah, terus sama gue bawa baju ganti, misalnya ganti ke kantor. Kayak sekarang nih, gue pakai sepatu atau barang apapun tuh yang simpel-simpel aja. Kayak sekarang gue cuman pakai sepatu aja, yang bisa buat kantor juga, olahraga juga. Gak ada yang tahu kapan penyakit itu datang. Itu adalah hal penting yang kayaknya perlu gue dan kalian semua garis bawahi. Meskipun di tengah situasi yang serba mobile, bukan berarti kita juga jadi bisa seenaknya sama tubuh kita. At least, ada hal minimal yang bisa kalian lakuin, biar kemungkinan kita kena penyakit jantung makin kecil.